Pemasangan NGT adalah melakukan pemasangan selang dari rongga hidung ke lambung pasien. Tujuannya adalah untuk memasukkan makanan cair atau obat-obatan cair atau padat yang dicairkan. Kemudian untuk mengeluarkan cairan atau isi lambung dan gas yang ada dalam lambung. Yang ketiga untuk mengirigasi karena perdarahan atau keracunan dalam lambung. Yang keempat untuk mencegah atau mengurangi mual dan muntah setelah pembedahan atau trauma. Yang kelima untuk mengambil spesimen pada lambung. Indikasi pemasangan NGT yaitu yang pertama pada pasien tidak sadar atau koma, yang kedua pada pasien dengan masalah saluran pencernaan atas, yang ketiga pasien yang tidak mampu menelan, yang keempat pasien pasca operasi pada mulut atau faring atau esofagus. Baiklah, ini adalah alat-alat yang diperlukan untuk prosedur pemasangan NGT pada anak. Di sini ada stetoskop, kemudian selang NGT ukuran 14, kemudian ada spet 50 cc, lalu ada sudut lidah, kemudian ada kasa untuk pemasangan jeli, lalu ada plester untuk fiksasi selang NGT pada hidungnya nanti, kemudian ada hand wrap, lalu ada jeli, kemudian ada handscone, lalu ada gunting, lalu pen light, kemudian bengkok, handuk, dan tisu. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Salam pagi Ibu. Perkenalkan Ibu, saya Perawat Nurul. Saya bertugas mulai dari pukul 8 pagi sampai pukul 2 siang nanti untuk merawat anak Ibu. Ibu dengan Ibu siapa sebelumnya? Dengan Ibu Siti. Baik, dengan Ibu Siti. Baik Bu, sesuai dengan prosedur standar keselamatan di rumah sakit, bisa Ibu sebutkan nama lengkap dan tanggal lahir anak Ibu? Namanya Mega Suryani, tanggal lahir 25 Maret 2015. Baik Ibu, kalau gitu saya cek dengan Ibu ya Bu. Mega Suryani, 25 Maret 2015. Baik, sudah benar ya Ibu Siti, anaknya Mega, 25 Maret 2015. Baik Ibu, jadi sesuai dengan hasil pemeriksaan dan catatan keperawatan bahwa pada pagi ini anak Ibu perlu dilakukan pemasangan NGT dikarenakan anak Ibu yang sulit menelan. Nah, pemasangan NGT ini nanti akan dilakukan pemasukan selang melalui rongga hidung anak Ibu menuju lambung. Tujuannya itu untuk memberikan nutrisi, untuk memasukkan cairan ataupun obat-obat cair kepada anak Ibu. Untuk waktunya itu sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu. Baik, kalau itu mohon kerjasamanya ya Ibu. Baik Bu. Baiklah, setelah kita mendapat persetujuan dari orang tua, selanjutnya kita cuci tangan. Nah, setelah itu kita atur posisi anak semi-holder. Setelah mengatur posisi anak, selanjutnya kita letakkan handuk di atas dada klien. Lalu dekatkan tisu dalam jangkauan anak. Nah, selanjutnya kita cek rongga hidung yang akan kita masukkan selang NGT, apakah ada sumbatan atau tidak. Nah, jika tidak ada, selanjutnya kita pasang handscone. Baiklah, setelah kita selesai pasang handscone, selanjutnya kita akan menyiapkan selang NGT. Lalu kita akan menentukan panjang selang NGT yang akan dimasukkan ke lambung klien. Nah, caranya itu, pertama kita tarik dari ujung hidung klien ke daun telinga. Selanjutnya dari daun telinga kita tarik hingga prosesus Pseudodeus. Nah, lalu setelah dapat, kita tandai dengan plester. Nah, setelah itu kita olesi selang NGT sekitar 10-20 cm dengan kasa jeli.
diolesi sekitar 10-20 cm. Lalu kita akan masukkan selang yang telah diolesi jeli ke hidung klien yang telah kita tentukan tadi. Kita masukkan secara perlahan. Nah, ketika memasukkan, jika ada tahanan atau pasien sianosis, jangan paksa masuk ke selangnya. Lalu kita periksa letak selang di kerongkongan menggunakan sudut lidah. Jika pasiennya mampu menelan, maka anjurkan pasien menelan dan sesuaikan dengan masuknya selang. Ketika pasien itu menelan, lalu masukkan selang. Begitu sampai selang masuk seluruhnya, sampai selang yang sudah kita tandai tadi. Setelah selangnya masuk, lalu kita akan cek apakah selang tersebut masuk tepat ke lambung atau tidak. Nah, caranya itu ada 3. Yang pertama, kita isi spet sebanyak 5 ml. Kita masukkan udara sebanyak 5 ml. Lalu kita sambungkan spuit ke ujung selang NGT. Lalu kita pakai stetoskop. Kemudian kita letakkan diafragma ke lambung klien. Setelah itu kita masukkan udara secara cepat. Kemudian nanti jika terdengar bunyi bergemuruh, nah itu artinya selang telah masuk ke lambung klien. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua itu kita bisa aspirasi. Nah, jika keluar cairan itu warna kekuningan, itu merupakan cairan lambung, berarti itu selangnya udah masuk ke lambung. Nah, cara yang ketiga itu kita bisa memasukkan selang NGT ini ke dalam wadah yang berisi air. Nanti jika dalam wadah itu ada gelembung-gelembungnya, artinya selang NGT itu masuk ke saluran pernafasan, maka cepat lepaskan selang NGT. Namun jika tidak ada gelembung udara, maka artinya itu selangnya telah masuk secara tepat ke dalam lambung. Baiklah, selanjutnya jika kita sudah memastikan bahwa selangnya masuk ke dalam lambung, klem selang NGT. Lalu kita akan memfiksasi selang NGT di hidung klien. Kita fiksasi di hidung dan di pipi klien. Pertama kita fiksasi di pipi. Lalu kita akan fiksasi di hidung klien. Pertama letakkan plasternya di batang hidung. Lalu silangkan cabang plaster ini di hidung klien. Setelah kita fiksasi selang NGT-nya, selanjutnya kita letakkan ujung NGT ke bahu klien dengan plester di ujungnya, kemudian penyuntikan ke baju klien. Nah, selanjutnya kita evaluasi keadaan klien setelah melakukan pemasangan NGT. Kemudian kita anjurkan klien untuk tetap rileks dan bernafas normal. Baiklah, Adek, pemasangan NGT-nya sudah selesai. Adek tetap rileks aja ya dan bernafas secara normal saja. Nah, baiklah, setelah itu kita pastikan sarung tangan yang kita harus menggunakan alat. Baiklah, setelah selesai melepaskan handscoon, selanjutnya kita bereskan mantap alat. Lalu cuci tangan.
kemudian beritahukan kepada orang tua bahwa tindakan telah selesai. Baiklah Ibu, tindakan pemasangan NGT kepada anak Ibu telah selesai. Dan nanti sekitar 15 menit lagi saya akan kembali ke sini untuk memberikan nutrisi kepada anak Ibu. Apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan, Bu? Ada, Bu. Baiklah, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu.